Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Engkau. Kami bersyukur untuk keberadaan kami Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami, biarlah firman Tuhan boleh menjadi pegangan hidup kami, boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan dengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita buka Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada seorang koboi yang mendaftar untuk sebuah polis asuransi. Sang agen bertanya kepada si koboi, "Apakah Anda pernah mengalami kecelakaan?" Koboi ini berpikir, kemudian dia menjawab, "Belum pernah. Tetapi beberapa bulan yang lalu ada seekor kuda liar menyepak saya dan mematahkan 2 tulang rusuk saya. Dan beberapa tahun yang lalu seekor ular memanggut kaki saya." Lantas si agen bilang, "Lah, itu kan kecelakaan." "Bukan," kata si koboi. "Mereka dengan sengaja melakukan itu kepada saya." Nah, ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, atau segala hal menghasilkan yang baik bagi setiap orang yang mengasihi Allah. Kita bisa lihat contoh di dalam Alkitab. Ada 2 contoh yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Yang pertama, coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ini adalah perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya ketika ayah mereka sudah meninggal. Yusuf mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupannya. Saudara-saudaranya membenci dia. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Walaupun pada akhirnya mereka tidak jadi membunuh Yusuf, tetapi mereka menjual Yusuf kepada pedagang budak yang membawanya ke Mesir dan menjadikannya budak di rumah Potifar. Tidak sampai di situ saja, tetapi Yusuf juga masuk penjara oleh karena fitnah dari istri Potifar. Apa yang dialami oleh Yusuf tentu di luar pemikiran dia. Sama sekali tidak ada dalam bayangannya kalau dia akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Tetapi pada akhirnya di Kejadian 50 ini, Yusuf bisa berkata kepada saudara-saudaranya bahwa memang kamu mereka-rekakan yang jahat kepada aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Yusuf menyadari apa yang dia alami, apa yang dia harus lalui dalam kehidupannya. Itu semua ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan dia. Allah turut bekerja dalam kehidupan Yusuf untuk mendatangkan kebaikan. Maksud dari itu semua
pada akhirnya adalah untuk memelihara keluarganya. Bahkan tidak hanya memelihara keluarganya, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dikatakan di ayat yang terakhir di dalam Kejadian 50 ayat ke-20 ini ya, di bagian yang terakhir dikatakan bahwa untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang kedua kita lihat di dalam Ester pasal 4. Ester pasal 4 ayat yang ke-14. Ester pasal 4 ayat yang ke-14, kita baca yang bagian C-nya saja. Dikatakan begini, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kita semua tahu kisah tentang Ester. Dia diangkat menjadi ratu menggantikan Wasti. Kita berpikir mungkin, wah, Ester sangat beruntung. Dari sekian banyak anak dara yang cantik di benteng Susan, dia yang terpilih menjadi ratu. Tetapi di sini dikatakan bahwa mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester dipersiapkan menjadi ratu oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsanya, untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi di benteng Susan dari pemusnahan massal yang direncanakan oleh Haman. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, apakah kita sedang melalui kondisi pencobaan atau kekecewaan? Apakah segala sesuatu sepertinya tidak berpihak, bahkan cenderung melawan kita? Semua ini bukanlah kecelakaan. Tuhan mengizinkan hal-hal demikian untuk suatu tujuan yang mulia. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Percaya saja kepadanya dengan sabar. Kita akan melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terkadang kami tidak mengerti akan jalan-jalan-Mu Tuhan. Terkadang kami mengeluh akan kondisi hidup kami ketika kami harus menghadapi tantangan, ketika kami harus mengalami pencobaan-pencobaan yang sepertinya di luar akal pikiran kami. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap bersandar kepada firman Tuhan ketika kami merasakan kekecewaan, ketika kami mengalami penderitaan. Kami boleh melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Engkau. Rancangan-Mu indah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allahku. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah
segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya, Engkau Allah yang mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta